kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Menuntut pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah dan Ustadz Ahmad Zaid An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad. Tindakan kriminalisasi terhadap ulama akan menimbulkan kesan bahwa rezim Jokowi anti ulama, anti Islam. Enggak, menurut saya tidak ada itu. Kita tidak mengenal istilah itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Dan itu ada bukti-buktinya. Siapapun pelakunya supaya ditangkap dan diproses. Yang kedua, istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustadz itu berarti ulama atau ustadz tidak melakukan kegiatan apa-apa lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Terus terang, makanya saya katakan ya, tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus. Yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Kami menolak sikap arogansi, kami menolak sifat kewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat, dalam hal ini Densus 88, terhadap kiai kami, terhadap ustadz kami, terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap syiar-syiar Islam. Takbir! Ada yang berteriak ini kok tanpa didampingi pengacara lalu diangkat, memang beda. Sesuai dengan tindak pidana umum itu dibaca aja undang-undangnya, itu hukum. Karena itu hak demokrasi, menuduh pemerintah macam-macam, tapi hati-hati, ini ada demokrasi, yaitu hukum. Demokrasi itu ya kebebasan untuk berpendapat, menyatakan, mengekspresikan kehendak. Dan demokrasi itu aturan hukumnya. Yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi ini? Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kan gitu. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Mengajukan protes keras atas tindakan Densus 88 yang melakukan framing negatif terhadap sejumlah ajaran Islam, baik terkait ajaran sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah. Kayak begini, kayak sekarang. Kan sebetulnya Densus nggak pernah bilang Islam, tapi nama organisasinya jaringan Jamaah Islamiyah menggunakan nama sahabat Nabi, dan semua bahasa itu bahasa Islam ya, dan itu yang sebetulnya manipulatif. Itu adalah orang-orang yang sedang menunggangi Islam demi kepentingan saya nggak tahu apa. Jangan hanya dilihat dari dua sisi. Orang yang mendukung Densus itu banyak, malah mungkin kalau dihitung jauh lebih banyak. Jadi kita nggak usah terpengaruh dengan sekelompok orang yang nyerang lari itu kan di medsos banyak begitu yang nggak jelas. Memohon dan mengharapkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak dan proaktif untuk membela ajaran Islam dan para ulama yang dikriminalisasi rezim. Mengingat lembaga MUI adalah wadah para ulama sehingga memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk bertindak memberikan perlindungan kepada ulama. Dan saya berharap sekali Majelis Ulama Indonesia mengatakan kepada publik yang kelakuannya seperti itu, yang menyerang orang lain itu bukan Islam. Karena itu kalau dikatakan kenapa dikait-kaitkan dengan Islam? Karena mereka membawa-bawa nama Islam. Bendera mereka seolah-olah mereka sedang menegakkan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas kembali beraksi dengan menyinggung pihak-pihak yang menyebut rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan kriminalisasi ulama. Menurutnya, karena dinilai telah melakukan kriminalisasi, Presiden Jokowi pun kebanjiran sumpah serapah dari publik. Hal ini dikatakan Anwar dalam video wawancaranya yang tayang di Realita TV. Dalam judul, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas minta Republik Indonesia dibubarkan. Benarkah? Seperti dilihat, Jumat 19 November 2021. Ia mulanya menegaskan bahwa dirinya bukan anti Jokowi dan bukan pendukung Jokowi. Ia mengaku dirinya hanya berposisi pada politik nilai. Saya terus terang sudah bilang ke Pak Kapolri, saya bukan anti Jokowi dan bukan pula pendukung Jokowi. Posisi saya berpolitik nilai, cetusnya.
Karena itu, ia pun mengaku siap membela mati-matian Presiden Jokowi bila itu benar. Kalau Jokowi benar, saya bela mati-matian Jokowi meski oleh teman-teman saya ditertawakan. Kalau benar saya bela, terus terang, cetusnya. Kalau Jokowi salah, terus saya nggak berani tegur gitu. Ya gimana, itu tanggung jawab manusia sebagai khalifah, sambungnya. Lebih lanjut ia menegaskan, hingga kini kekecewaan masyarakat tumpah kepada Presiden Jokowi akibat penangkapan 3 ustadz oleh Densus 88. Kekecewaan masyarakat menggumpal, semuanya berujung salahkan Jokowi. Yang salah Jokowi, itu pertanyaan saya. Ulama ditangkap, siapa yang salah? Siapa yang kriminalisasi ulama? Ya lihat saja, semua sumpah serapah ke Jokowi. Meski Jokowi nggak tahu masalahnya, ujarnya. Sebelumnya, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang dikumpulkan, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad memiliki keterlibatan di dalam jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Ketiganya juga berperan menggalang dana untuk JI melalui lembaga amil zakat. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Tidak sembarang menuding pemerintah, tidak lalu menyalah-nyalakan Densus dan sebagainya. Ya kita arahkanlah Densus itu agar bekerja profesional dan proporsional, tapi juga mereka punya pertanggungjawaban juga untuk itu. Kan selama ini kalau ditangkap oleh Densus kan tidak bisa dibuktikan gitu. Karena memang mereka bekerja itu surveillance-nya lama gitu, membuntutinya itu lama sehingga bukti itu kuat. Cuma tidak bisa dikatakan tolong dong dibuka buktinya sekarang, nggak bisa. Kalau dibuka buktinya sekarang jaringannya yang lain terbuka, nanti dibuktikan di pengadilan. Menurut hukum acaranya itu nanti di pengadilan. Kalau sekarang minta agar Densus membuka fakta dan bukti, ntar dulu, itu ada prosesnya sendiri. Di pengadilan kalau salah baru kita kerjain sama-sama nih Densus gitu. Kalau sekarang dibuka faktanya begini, padahal di situ ada jaringan-jaringan yang juga sedang dalam proses surveillance. Saya punya buku tebal sekali tuh tentang itu. Masa saya mau bicara yang begitu? Biar dikerjain saja oleh Densus gitu. Nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan, sehingga ukuran-ukurannya itu adalah bagaimana proses penangkapan, kapan paling lama dia boleh didampingi, tidak boleh didampingi pengacara, dan kapan paling lama harus diajukan ke pengadilan. Itu kan sudah ada hukumnya yang nanti masyarakat akan melihat semuanya. Seperti sama dulu kan orang rame-rame membela Abu Bakar Basir, membela Aman Abdurrahman, dan semua terbukti dan tadi bisa mengelak sesudah di pengadilan itu. Nah, dan pembuktian itu pada akhirnya kan tidak bisa disangkal oleh yang bersangkutan ketika di pengadilan. Itu nanti juga akan dilakukan oleh Densus gitu. Ini pemerintah mengajari rakyat untuk tidak bertoleransi, menurut saya. Ini pemerintah menurut saya mengajari masyarakat untuk bertindak radikal. Anwar Abbas, saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga. Itu ngaco itu dia kalau minta Jokowi ditahan, itu nggak ada urusannya. Lo jangan membangun opini sesat. Rejim yang dipimpin oleh Jokowi telah mengkriminalisasi ulama. Nah, ujung-ujungnya kan pakai kata Jokowi kan. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Jadi yang salah semuanya Jokowi, yang salah Jokowi, gitu ya pertanyaan saya. Yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi ini? Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kan gitu ya. Kenapa kadang-kadang orang yang seharusnya pintar terus nampak kayak kehilangan akal sehat? Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan.
Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para pemimpin baik lahir maupun batin. Karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab.